Seorang mantan tentara legendaris berupaya membangun rumah baru untuk menghormati kematian keluarganya yang tragis. Tapi di dalam prosesnya, bapak tua ini harus menghadap berbagai serangan maut karena statusnya yang jadi buronan nomor satu Uni Soviet. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. 2 tahun kemudian, muncul sosok kakek yang kelihatannya kalem, tapi auranya sangat brutal. Namanya Atami. Dia adalah mantan komandan militer Finlandia yang nekat balik lagi ke wilayah Karelia cuma buat mengunjungi rumah lamanya. Tapi pas sampai di sana, suasananya menjadi sedih. Atami masih ingat jelas bagaimana istri dan kedua anaknya dibun-bun dengan kejam di dalam rumah itu. Bukan hanya menangis, Atami justru mulai mempreteli satu persatu bagian rumahnya. Bukan kayu sembarangan yang diambil, tapi pilar dinding dan kusen pintu yang masih ada bekas coretan pensil pas dia dulu sering mengukur tinggi badan anaknya secara berkala. Setelah berjam-jam, Atami memasukkan kayu yang penuh kenangan itu ke truk jumbo miliknya. Atami pun berangkat bareng anjing setianya buat mencari tempat baru yang lebih aman. Karena lewat kayu itulah dia merasa selalu dekat dengan keluarganya yang sudah tidak ada. Sementara itu, di wilayah Siberia, tentara pihak merah sudah mencium keberadaan Atami. Komandan Soviet tidak mau melepaskan Atami begitu saja. Untuk mengerjakan tugas kotor ini, mereka melepaskan narapidana bernama Yegor Dragunov. Yegor Dragunov. Your team burned down entire villages. A 6-year-old boy, Otava, and their mother, Tuliki. This killing machine entered Soviet Union 10 hours ago. Agen KGB kasih misi ke Yegor buat habisi Atami sebagai bentuk penebusan dosanya. Destroy the legend you created and you will go back home. A rich man. Pagi harinya, pas Atami lagi asik menyetir di persimpangan jalan menuju perbatasan, tiba-tiba ada mobil jeep tentara merah yang menghadang di tengah jalan. Atami terpaksa mengerem truknya dan gak lama seorang prajurit datang buat mengecek dokumen identitasnya. Di sini, insting tempur Atami langsung jalan. Dia memantau pergerakan musuh lewat kaca spion dengan teliti. I think the legend has been homesick. Dan dia melihat ada prajurit di depan yang lagi siap-siap menyalakan bom molotov. Dan ini yang terjadi. Atami kabur sambil menarik satu tentara masuk ke kabin.
Tapi bukan untuk diajak ngobrol. Atami mempunyai rencana cerdas lainnya. Benar saja, Atami terpojok dan dikepung. Atami sengaja menurunkan tentara itu dan tiba-tiba... dia sempat menembak ban kendaraan Yegor juga. Tapi yang aneh, dia biarkan Yegor tetap hidup. Soalnya saat itu si Atami belum tahu nih kalau si Yegor yang ngancurin hidupnya dulu tuh. Lanjut. Yegor nggak tinggal diam begitu saja. Begitu selesai ganti ban, dia langsung memanggil bantuan pasukan motor yang jumlahnya lumayan banyak. Dengan kecepatan tinggi, pasukan motor ini berhasil mengejar truk Atami dan mulai mepet kanan dan kiri. Tetapi Atami tidak panik, dan ini yang terjadi. Ketegangan makin kuat ketika musuh yang lompat ke dalam truk. Tak cukup sampai di situ, ada lagi prajurit yang berhasil masuk lewat pintu samping dan menendang Atami sampai dia harus bergelantungan di pintu truk. Tapi ini Atami bos, bukan mental kerupuk. Merasa sudah aman, Atami berhenti dan mengopi dulu di pinggir jalan. Akan tetapi masalah makin berat pas dua pesawat tempur Soviet ikut campur dan mulai menembaki truk Atami dari udara. Atami masuk ke dalam hutan agar susah dipantau oleh pesawat. Di sini, Atami melakukan aksi yang keren. Dia mengerem mendadak di tengah jalan hutan, membiarkan sayap pesawat musuh yang terbang rendah itu biar menabrak tumpukan balok kayu muatannya sendiri. Pilot pesawat satunya lagi yang sempat loncat pakai parasut juga nggak selamat karena langsung kena ajar jurus maut Atami sebelum akhirnya tewas kena bom dari pesawat teman sendiri. Senjata makan tuan, lur. Lanjut.
Gara-gara ledakan besar itu, truk jumbo Atami akhirnya hilang kendali dan terjun bebas ke laut. Tetapi Atami nggak mau kayu kenangannya ikut hilang. Dia menyelam lagi ke dasar air buat melepaskan semua ikatan kayunya biar bisa mengapung. Keesokan harinya, Atami menemukan tank butut sisa perang yang ternyata masih bisa menyala mesinnya. Atami maju ke perbatasan yang sudah dijaga ketat sama Yegor dan pasukannya. Pas sudah dekat gerbang, Atami menyalakan sumbu pendek di bagian belakang tank. Dengan harapan ledakannya bisa bikin tank itu melompat melewati benteng pertahanan musuh. Tapi sayangnya, karena tanknya memang sudah rongsokan, rodanya malah putus dan Atami pun berhasil ditangkap. We want him alive. There's no place like home. Di dalam gerbong kereta menuju Siberia, Atami disiksa habis-habisan. Yegor datang dengan gaya sombong tanpa bawa senjata apa-apa. Dia cerita kalau dari sekian banyak korbannya, dia masih ingat muka Otava. A small boy tried so hard to be the man of the family. He tried hard to protect his little brother and his mother. They will beat the legend out of you till there is nothing left of you, not even. Mendengar penghinaan itu, amarah Atami langsung meledak hebat. Ternyata, selama ini dia menyembunyikan pisau kecil di dalam daging pahanya sendiri dengan rasa sakit yang luar biasa. Rencana kedua Atami mulai direncanakan. Perlahan Atami terus bergerak, menyelinap lewat gerbong yang penuh dengan prajurit muda. Dan tiba-tiba,
Atami terpaksa gelut brutal, bahkan menjadikan musuh Botameng dari peluru yang banyak. Yegor yang sadar kalau situasinya makin kacau, langsung memutuskan sambungan gerbong Atami biar keretanya nggak bisa mengejar ke depan. Di dalam gerbongnya itu kebetulan ada sebuah misil yang masih aktif. Atami berhasil menabrak gerbang utama dan langsung menerjang Yegor. Terjadilah duel maut antara dua kakek-kakek yang sama-sama nggak mau kalah. Atami melepas mur pada roket yang apinya masih menyala tepat ke arah Yegor. Akhirnya dendam lama Atami terbalaskan dengan tuntas. Yegor pun tewas dengan cara mengenaskan. Beberapa hari kemudian Atami sampai di perbatasan Finlandia. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menunjukkan buku identitas militernya ke penjaga perbatasan. Karena mereka tahu kalau Atami ini adalah legenda hidup Finlandia, anjay. Mereka langsung kasih hormat dan membiarkan dia lewat gitu saja. Sesampainya di lokasi yang dia ingin, Atami mulai menyusun lagi kayu itu satu persatu sesuai nomor yang sudah dia tulis, biar tidak tertukar. Tak lama kemudian, ada sekelompok warga desa yang datang bawa alat bangunan. Atami sempat waspada dan siap-siap mau menyerang. Tapi film berat. Gimana guys, film Sisu The Road Revenge? Seru nggak? Coba komen, jangan lupa like dan subscribe. Hanya di Gondes Film.